Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medi, kita jumpa kembali di Medi Carlo Channel. Hari ini tentunya dalam acara Anjau Silau. Kali ini saya berkunjung ke rumah salah satu musisi Lampung yang mempunyai tagline nasib. Sesuai banget ya dengan tema kita adalah nasib musisi di Lampung. Ini adalah Bagas. Hai Gas, gimana kabar? Gas, sehat? Ya lumayan lah semenjak ya. corona ini banyakkan ininya gua banyakkan jadi korban. Jadi korban apa? Korban pengangguran, kelaparan, nasib. Dan gue baru tahu tagline nasib itu dari dia karena memang mungkin langsung aja Gas, lu ngelihat perkembangan musik di Lampung tuh gimana Gas? Ya sejauh ini sih selama ini kalau dibilang berkembang banget itu sampai go nasional itu nggak ada semenjak era setelah cuman kangen band aja sih tau gue yang hokinya bagus. Kalau anak band yang lainnya yang mau tenor-tenor berkembang itu nggak ada. Berkembang itu ternyata hanya ada di dalam Bandar Lampungnya sendiri. Cuman dia nggak bakalan bisa sampai ke luar-luar karena sifat egoisme para pemain musik di Bandar Lampung itu mengerikan ya. Dalam artian gue bilang mengerikan itu horor, bukan horor gimana. Karena musik yang di sekitar gua bermain musik itu orang itu bukannya nikmatin musik tapi memaksakan musik. Dalam artian gini loh, mereka itu maksa pengen jadi top, pengen jadi terkenal, tapi kemampuan untuk menjadi seseorang yang bisa tenor terkenal itu belum ada. Akhirnya mereka menggunakan cara istilah kata dengan bisa jadi istilah kata lebih menggunakan peralatan yang mahal atau style gaya hidup yang tinggi, tapi dari segi bermusik ternyata nggak sama sekali gitu, nggak sama sekali kualitas enak didengarnya itu nggak ada. Jadi musik di Lampung ini kebanyakan gue nilai kalau dia bukan orang ini dia nggak dikenal. Nah, Sementara yang punya potensi gitu nggak ini karena nggak punya uang. Sementara yang potensi itu malah diacuh-acuhkan aja. Ya namanya nasib. Oke, tapi kalau lu mandang sendiri real ya, secara real pelaku seni atau musik di Lampung itu tuh gimana? Bagus nggak mereka? Buat pelaku di musik sebagian ya yang mau nggak mau buat sifat musik itu nerima aja lah kadarnya. Kadang maksudnya nerima lah kadarnya ya gini udah di setting karena mungkin ada oknum-oknum panitia yang lebih menguangkannya lah ya. Misalnya sih yang aku ngomong gua pernah memperhatiin buat fasilitas orang-orang yang berpotensi itu seharusnya dia tampil dapat dulu katanya sama tim panitia ngajak dulu dia alasannya bilang apa yang penting kamu orang udah gue masih di tempat manggung gua kasih Cari nama lah gitu ya. untung promo yang itu kamu orang bilang ya promo melulu kapan dapat duit tuh coba kalau kayak gini Nasib banget kayak gini ya. iya jadi ya itu tadi lah jadi di Lampung ini kita cuma bisa mainan doang kalau buat musik tapi kalau buat cari duit waduh kayaknya ada kecuali kalau kita di musik itu yang punya alatnya buat sewa alat atau buka rental studio musik, buka recording, rekaman lagi, nah itu jadi. Tapi kalau buat pemain, gua rasa nggak ada. Gua nggak pernah ya lihat di Lampung itu orang main musik itu dibayar mahal gitu. Apa karena mungkin ini menjadi alasan para pemusik band Lampung khususnya indie ini yang agak down juga gitu? Iya. Gitu. Sangat down sekali. Bahkan ya ujung-ujungnya mereka ada yang nekat langsung ke Jakarta maunya nggak kerja di Lampung. Nah itu tadi yang gue bilang ya di Jakarta itu istilah kata tempatnya orang-orang yang benar-benar dinilai real berskill atau berpotensi. Nah mereka yang belum sempat berpotensi nekat ke sana. Kalau ada yang beranggapan kalau belum ke sana belum jago, belum top, Belum artis nah, ya. belum artis yang mana lu mau di sana mau jadi artis lu di sini aja bukan siapa-siapa istilah kata. Lu belum jadi apa-apa, lu di Lampung aja belum istilah kata belum menguasain masyarakatnya. Sementara kalau di sana kan ditanya kan? Nah, di sana ditanya Gimana kualitas di Lampung. ya, lu udah Performnya gimana gitu ya, kan? lu udah istilah kata udah pernah manggung berapa kali istilah kata disenangin orang. Nah Gas, kalau lu sendiri lebih ke genre mana sebenarnya? Ya kalau gua sih awal dari main musik itu kalau mau ngurutin dari kecil
ya sama aja ya, pop biasa ya. Itu pop biasa itu maksudnya dia lebih ke industri itu yang komersil lah tetap. Itu kebanyakan di pop istilahnya. Cuman setelah gua dewasa, gua agak berumur, gua ini ngeliat ternyata di Lampung itu mereka itu menikmati musik itu nggak sekedar industri aja, entah itu pop atau Melayu atau dangdut. Akhirnya mereka balik ke sisi sejatinya yang rock lah, yang agak lumayan berskill, yang benar-benar istilah kata itu tuh istilah kata kalau kita dengar, wah orang itu main musiknya begini ya, bernyanyinya begini ya, main gitarnya cerdas banget ya. Nah itu sebenarnya yang di Lampung itu yang benar-benar buat kita bisa ngibur rakyat kalau buat gua sih. Gitu ya. Oke, yang rock segitu ya. Sementara lu sendiri ada band yang Ya. tergabung atau gimana? Kalau buat kemarin-kemarin sih sempat ada. Ya gua tergabung sama orang-orang yang udah agak tua lah, bersenior ya, di atas juga umurnya. Cuman ya itu balik lagi karena kita ya hanya di Lampung, kita ngejadiin hanya hobi aja, buat nikmatin sendiri aja. Kalau kita mau ngotot di Lampung, ngerasa paling top paling star itu percuma gitu loh. Nggak ada gunanya karena kita nggak bakal difasilitasi sama pemerintah, nggak difasilitasi sama RT juga belum tentu. Apalagi RT Apa ya. lurah, apa lo mau nyari anggota dewan yang Oke. fasilitasin lo. Kayaknya nggak tahu deh, gua ngerinya kadang gini juga deh, kita udah minta difasilitasin, mereka nuntut terkenal. Kan skalanya balik ke nasib lagi. Benar. Balik ke hobi. Oke, tapi kalau gua lihat di Lampung ini sebenarnya kalau yang bagus-bagus banyak, kemudian panggung-panggung pun cukup banyak sebenarnya, guys. Cukup banyak sebelum era corona ini ya. Betul. Mereka udah spekulasi karena setiap tahun minta di servis, dalam arti di servis itu tolong datengin kita orang di acara bandnya. Nah itu sebenarnya salah satu pengembangan nikmatin bermusik di Lampung yang positif sih dia bilang ya, kayak gitu. Oke. Hal-hal negatif itu yang paling mengerikan biasanya yang udah berbau-bau keuangan, istilah kata dalam artian tampil dia mengatasnamakan sesuatu, mengajak musisi Lampung bergabung, mengembangkan, ujung-ujungnya nggak berkembang. Mendingan dulu kalau umpamanya ngajakin orang bermusik, istilah kata jangan bikin jojo lah mau berkembang, gelar alat apa kadarnya atau undang ala kadarnya, say thank you terima kasih, udah selesai. Jangan istilah kata lu ngarep emang mau terkenal, lu mau dapet duit banyak segala macam. Ngimpi ya. Nah mimpi, mendingan lu jadiin itu ajang silaturahmi yang bener aja. Iya, atau barangkali yang kalau pengen punya uang kayak ikut festival-festival yang hadiahnya lumayan kali ya, guys. Hadiahnya lumayan. Perlu kita tahu ya, di Lampung ini udah nggak ada lagi namanya festival. Festival anak band itu udah jarang. Bahkan di Indonesia juga udah minim. Perlu kita ketahui, karena gimana kita mau ngadain festival, kadang yang menang juga nggak wajar sih kalau buat gua. Mana sih? Yang menang nggak wajar, yang menang juga itu aja. Anehnya yang di Lampung ini buat gua pernah tahu denger nonton acara festival juara band gitu ya. Maksudnya juara satunya itu aja gitu. Gak ada yang lain. Kalau gua bandingin di Pulau Jawa, Jabodetabek segala macam, mereka itu juaranya udah kalau udah juara satu tahun depan ada acaranya lagi. Dia nggak boleh jadi peserta. Seenggaknya jadi bintang tamu atau dengan juri. Tapi kalau di Lampung ikut lagi lo boleh. atau kadang dia buat band baru gitu ya, yang personilnya ya dia lagi. Ya dia lagi. Oke, terus kalau menurut lu sendiri apa dong yang harus dilakuin di Lampung nih supaya maju, punya uang bandnya gitu, Punya uang bandnya segala punya macam. penghasilan, apa yang harus dilakuin? Ya tetap istilah kata dalam mau mengembangin ini, mungkin ya itu tadi lah gue bilang ya, di Lampung itu jangan sampai ditinggalin juga budaya musik Lampungnya, etniknya. Kalau mungkin juga pemerintah nggak mau memfasilitasi musisi-musisi Lampung karena di Lampung nggak mau banyak masyarakat yang belajar musik Lampung itu. Kalau dikembangin kayak mana sih modifikasi etnik-etnik yang budaya Lampung yang pakai bahasa Lampung ya, mungkin kita pernah dengar lagu-lagu kayak Caleg Agung, Sembunyi Jurai. Nah itu mungkin harus lebih dikompetisikan dalam artian dewan juri peserta disaring, difilter dengan yang cara berkompeten, jangan monoton itu aja istilah kata orang yang menang itu aja. Ya nggak wajar lah, aneh kalau kayak gitu mah. Itu aja, mentok itu aja. Orang juga bosan nontonin itu. Oh, dia juga terkenalnya bentar doang di situ aja. Go nasional se-Indonesia enggak. Jangan se-Indonesia, se-Lampung aja. Lu ke Kota Bumi, ke Waikanan, ke Tanggamus, ngelihat kenal nggak sama orang itu yang juara? Nggak bakalan kenal. Yang kenal cuman di daerah Bandar Lampung, kecamatan itu aja kali gua lihatnya. Nah itu yang nggak wajar sebenarnya. Ya mungkin barangkali ayo kasih kesempatan yang baru-baru gitu ya, kasih kesempatan yang belum pernah menang. Nah, gitu.
ya lebih berlapang dada lah. Namanya rezeki kan buat dibagi-bagiin sih. Kalau umpamanya buat ditelan sendiri ya itu tadi istilah kata. Lo jadi diri sendiri mana ada kawannya kan Ya. gitu. Oke. Nah, kalau pesan-pesan dari yang senior-senior, yang lu kan pernah tergabung di band yang senior nih orang-orangnya gitu, apa gas yang mereka sampein? Ya sebenarnya ya gini lagi ya. Buat yang senior lebih istilah kata punya junior di bawah lebih ngebimbing itu mengajarin itu tadi bermusik itu istilah kata nggak harus yang istilahnya lo pergi jauh-jauh, lo ngehayal tinggi-tinggi, lo menghibur orang main gitar sambil nyanyi walaupun istilah kata 2 orang 3 orang yang nonton terhibur itu lebih bagus daripada lo istilah kata maksa di acara orang rame tapi settingan semua orang minta tepuk tangan lo bayar, mendingan jangan deh. Mendingan duitnya lu sumbangin ke panti asuhan. Kalau lu mau bayar-bayar penonton settingan, Alay. orang-orang settingan, dewan juri settingan, ajarinlah generasi itu seperti itu biar supaya kampung ini bakalan berkembang musiknya secara jujur murni. Itu maksudnya. Itu ngajarin yang baik gitu ya. Gimana Iya. kualitasnya mau berkembang kalau jurinya settingan, penonton settingan, hadiah settingan segala macam sampai settingan Ini ya. kalau banyak yang nonton pasti orang banyak yang komen juga nih nanti. Iya, Kenapa iya. nggak lu aja yang jadi jurinya jadi datang bagi segala macam ya? Ya orang gua nggak ada yang milih. Gua dipilih cuma jadi penonton doang. Jadi kembali ke nasib tadi ya. Kembali ke nasib. Kembali ke nasib ya ampun. Oke, terus dengan lihat yang begini, apakah jiwa bermusik lu akan hilang atau gimana, guys? Sebenarnya gini ya, kalau mau ngomongin jiwa bermusik akan hilang, gue juga dari dulu tuh udah Agak ini ya. udah sempet bosen gitu ya, sempet bosen, sempet gue bilang sila kata gue sempet dalam hati gue bicara, ngapain sih gue main musik gini-gini aja segala macem. Cuman ya kadang dalam artian gini loh, itu jiwa yang udah nempel di dalam badan ya susah sih mau dihilangin. Ya dikit-dikit pasti gue kalau umpamanya denger TV, denger handphone segala macam pasti ada lagunya, pasti gue denger istilah kata gue terpancing gitu istilah kata, agak termotivasi dikit buat menyimak lagu itu. Nah coba sih gue pelajarin, nah itu tadi kalau buat ninggalin banget itu ya mungkin gue rasa belum bisa. Karena memang udah hobi sebenarnya ya, hobi Karena lu memang gitu. itu hobi dari kecil dan istilah kata di sekitar gue masih ada media-medianya gitu loh, kecuali nggak tahu di akhir zaman nanti listrik udah nggak ada gitu misalnya. Iya. Kalau listrik udah nggak ada, gitar masih ada, dimainin masih bisa, ya gue bakal denger juga tuh. Pakai aki ya, Pakai aki. pakai aki. Listrik nggak ada ngecas aki juga. Iya lagi, juga, colek. aduh kacau nih nasib begini banget ya. Power bank kali. Oke. Nah, kemudian kalau gue nanya kiblat apa ya musik di Indonesia, lu ke siapa gak sebenarnya? Nah ini hal yang menarik juga sih ya kalau buat kita ngomongin, karena itu tadi kesukaan emang kebiasaan dari kecil yang gue denger. Gue bilang Indonesia, sebenarnya gue nggak di Indonesia aja sih dengerin band musik dari kecil. Cuma karena lo butuhnya di Indonesia, kebanyakan itu pertama kali awal gue denger itu biasanya sih ini Dewa Dewa ya. Dewa 19 sama Dani gitu. Oke, kalau luar deh, kalau lu kayaknya mancing-mancing pengen supaya luar nih kayaknya. Nah Siapa? itu tadi kalau band luar, musik luar yang ibaratnya gue, lo tanya tadi gue ini sebenarnya berbau musik rock, ya gue lebih suka di era 80-an 90-an itu ada kayak ke GNR, Guns N' Roses, Mr. Big, Nirvana, dan juga Van Halen dan lain-lainnya lah yang berbau ya agak-agak glam gitu. Genrenya itu glam itu maksudnya dia itu bergoyang musik rocknya, ibaratnya kalau di Indonesia itu dangdutnya lah. Oh iya. Gitu Apa loh. karena mereka juga punya karakternya kuat banget gitu ya? Sampai sekarang sebenarnya banyak generasi milenial masih tahu lagu-lagu itu gitu. Iya emang, nah itu hal yang nggak bisa dipungkirin lagi. Mau sampai anak baru, anak kecil aja kalau denger lagu itu pasti suka. Contohnya kalau di Indonesia sih ya penyanyi gitu ya, penyanyi rock yang berkelas masih legend itu gue bilang sih Nika Ardila. Nika Ardila itu kalau lu bilang ke kampung-kampung, kabupaten orang anak-anak kecil ya pasti tahu mereka. Tapi lu tanya istilah kata, lu tanya band-band baru apa SC12 kangen band, nggak ada yang tahu. Dia orang tuanya Babang Tampan kalau kangen band. Tapi dia orang tuh Babang Tampan, nggak tahu Babang Tampan itu kangen bandnya gitu loh. Di kangen band lagunya nggak tahu. Artinya karakter Nika Ardila itu kenceng banget sampai sekarang ya. Kencang karena dia emang berskillnya tinggi, nyanyinya nggak sembarangan. Emang dididiknya dari kecil
les vokalnya ada, ketemunya sama orang-orang berkelas. Jadi ya pas gitu loh. Oke. Kalau Tapi Gas, gue mau tanya juga, sorry nih Gas, musik rock itu identik dengan yang namanya kebrutalan, Iya. ya kan? Yang seperti itu, lu nanggepinnya gimana nih? Orang-orang lihat, wih ini orang brutal banget sih. ya brutal itu kalau yang banyak nonton yang di acara di luar negeri. Rock itu kan genrenya terbagi lagi. Ada dia istilah kata rock metal, rock klasik, rock and roll. Rock mini bukan? bukan. Terus Itu baju bukan genre musik pakaian. Itu tergantung tongkrongannya dari sekian genre rock. Itu mereka berbeda samanya kayak kita bilang genre itu mungkin seperti apa ya, Melayu juga ya. Musik Melayu itu kan orang taunya Melayu itu Malaysia, tapi kalau lu bandingin musik Melayu di Malaysia sama Melayunya di Indonesia kayak Kangen Band SC12 itu jauh, Met. Cara nyanyinya jauh, main gitarnya jauh gitu loh. Itulah perbedaan genrenya. Nah, kalau yang di Malaysia itu lebih keras, lebih berskill gitu. Kalau di Indonesia istilah kata malah turun tensinya malah ngalem gitu bahasanya, mewek sayang gitu. rock manja ini. Manja, mandi jarang. Manja rocknya. Cuman bisa terkenal, gue juga heran. Itu Gitu tadi. ya. Oke. Giliran yang berkelas kayak musik rock di Indonesia kurang diminatin banget. Ya, itulah Indonesia anehnya. Kenapa? Padahal susah loh main musik rock itu. Bener ya. Nah, Apa sih susahnya tuh kan? Gue nanya lagi. Apa susahnya? susahnya ya kadang gini, lo harus belajar dengerin musik dari luar negeri dulu. Iya. Kiblatnya Nah, gitu ya. kenapa orang luar negeri itu kualitasnya maju? Dia nggak dari musik, mungkin dia dari peralatan, teknologi aja maju. Karena mereka mau kerja keras, gimana caranya ngebikin produk itu nggak bisa dicontek orang. Begitu pula dengan lagu nih, kita orang bikin lagu istilah kata yang benar-benar keras, benar-benar didengar enak dan nggak sembarangan dipelajari. Nah itu kita mempelajarinya. Kalau ke musik rock kita berkembang pola pikir istilah kata, kita nggak hargain loh susahnya nyiptain lagu, bikin lagu, menyanyikan sebuah lagu. Lah kalau di Indonesia lu bayangin sendiri lagu Melayu, lagu yang gampang-gampangan, yang istilah kata lagu aku cinta kamu, aku sayang kamu, kangen ya segala macam itu kan gampang banget nyanyiinnya. Cuman ya Indonesia suka terjadi, ya itulah Indonesia. Mungkin orang memahami sebenarnya musisi Nah. memahami itu, tapi karena apa uangnya lebih besar, bodo amat lah, yang penting lagu gue disuka orang, Iya. fee-nya gede buat gue gitu mungkin ya. Tapi ya perlu diketahui perbandingannya gini loh ya, sama pemusik zaman dulu, pemain band zaman era 90-an 80-an. Kalau kita yang gue bilang tadi, gue bisa suka sama Dewa, itu ada juga mungkin Slank yang gue suka. Dewa, Slank, Riff. ya bisa jadi riff, yang rokok segala macam. Itu mereka istilah kata bikin lagu juga susah. Iya. Makanya kita bilang kayak Dewa 19, dia nyiptain lagu yang terkenal, contohnya kayak Kangen gitu ya. Lagu Kangen sampai sekarang masih dinyanyiin lagu Iya. itu. Karena lagu itu dibikinnya susah, dinyanyiinnya juga susah loh. Bahkan sebenarnya. banyak yang merecycle lagu itu ya sekarang ya. Iya, banyak merubahnya, banyak mengcovernya, memodifnya lah. Karena mungkin pangsa pasarnya, ternyata lagu ini enak, sampai sekarang masih enak didengar gitu. Oke. Sekarang lu mau kasih untuk sahabat Medi lagu apa nih yang bakal lu cobain nyanyi ini? Waduh, Gue tembak, padahal ini nggak ada di skenario nih sahabat Medi. Lu mau siapin dulu apa gimana? gitarnya lagi nggak di sini. Oh, lagi nggak di sini. Lain waktu aja deh. Oke, Cuman lain kalau waktu. mau nonton gue nyanyi, buka channel YouTube gue aja. Apa YouTube-nya? Channel YouTube gue ada Bagas Lampung. Bagas Lampung. Ada Bagas Lampung gitu aja. Oke. Tik deh Bagas Lampung, gak usah pakai spasi. Bagas Ada di Lampung. situ semua. Sip, di situ banyak perform dari Bagas. Sip Gas, yang terakhir, apa harapan lu terkait dengan musik apa ya? Musik yang sekarang ya nasib gitu ya. Nasib musik itu gimana, Gas? Apa harapan lu, Gas? Harapan gue ya supaya istilah kata buat para bandar-bandar musik yang dibilang senior yang pada punya alat memberi fasilitas itu jangan sampai salah ngambil talent. Sekarang itu udah ada musim istilah kata para mereka lebih mengumpulkan anak-anak musik, mereka yang ada di bikin acara, acaranya nggak enak ditonton, nggak banyak ditonton. Nah itu karena udah salah istilah kata, salah sharing, salah audisi lah gitu lah. Ada kalanya baiknya sih kalau buat gue, buat para senior atau buat para kreator lah ya, para produser yang belajar produser kecil-kecilan yang dia punya alat, punya duit, lo bikin istilah kata kompetisi kecil dulu, audisi.
apa itu dia mau bernyanyi lewat rekaman handphone dikirim, atau dia live langsung, main live langsung, dia audisi aja dulu, baru lo jadiin itu anak-anak didik yang benar, dipilih. Kalau yang nggak kepilih, ya suruh mereka belajar lagi gitu loh, untuk jadi yang lebih enak didengar dan lebih layak. Itu sih pesan gue. Jadi musik Lampung itu nggak bakalan monoton, terus berkembang dan melahirkan istilah kata generasi yang mau maju Dan berkualitas. berkualitas. Berat kayaknya guys, berat banget ini, entah kapan bisa tercapai, tapi mudah-mudahan bisa sih. Itu kalau mau, kalau nggak mau ya Udah gini-gini aja, Nah, mati di jalan. mati di jalan, balik lagi Mati ke suri, nasib, nasib ya. Kembali ke nasib. Oke, nah thank you ya guys sudah memberikan waktu untuk gua berkunjung ke rumahnya di hari ini di daerah Sukarame. Dan buat sahabat Medi, jangan lupa bantu untuk subscribe channel ini. Kalau kamu suka boleh di like, kalau nggak suka boleh di dislike. Kalau mungkin video ini bermanfaat, bisa di share melalui media sosial kamu ya. Sekali lagi thank you guys. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya di Anjau Silau, tentunya hanya di Medi Carlo Channel. Thank you, bye. Yo.